Halo semua, kami dari kelompok 7 mata kuliah psikodiagnostik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengukuran neuropsikologi, pelayanan, dan aplikasi lainnya. Tetapi sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Hendra Batu selaku moderator dan pemateri pertama, dan ada juga Kak Rani Lote, Kak Katarina Saleh, Kak Elvin Lede, Kak Aulia, dan Kakak Sandra Kanurhanisa Sandra Bone. Kesempatan berikut saya minta Kak Ica untuk share screen. Langsung pada materi, Kak. Baik, dapat kita ketahui bahwa pengertian dari pemeriksaan neuropsikologi merupakan bagian dari neuroscience telah berkembang menjadi spesialisasi terdiri dari psikologi selama 40 tahun terakhir ini. Neuropsikologi juga berupaya menemukan pemahaman terkait dengan hubungan antara otak dengan perilaku, yaitu menjelaskan tentang bagaimana aktivitas di otak diekspresikan melalui perilaku yang tampak. Mekanisme apa yang bertanggung jawab pada cara manusia berpikir, belajar, dan menunjukkan emosi? Next, Kak. Poin berikut, dalam neuropsikologi banyak digunakan beberapa teknik pengukuran dalam rangka pengambilan data. Dan di dalam rangka pengambilan data kerja otak ini dapat dilakukan asesmen neuropsikologi yang didefinisikan sebagai evaluasi otak dan fungsi sistem saraf yang berhubungan dengan tingkah laku, yang memiliki tes-tes neuropsikologi menggunakan alat yang telah distandarisasi, dan tugas-tugas alat tes telah didesain sedemikian rupa sehingga performa alat-alat tersebut dapat dihubungkan pada proses neurokognitif yang spesifik. Poin berikut adalah pemeriksaan neuropsikologi. Pemeriksaan neuropsikologi atau psychological assessment merupakan cabang kesehatan yang mempelajari tentang sistem saraf dan gangguan neuropsikologi. Baik, materi selanjutnya saya berikan kepada yang bertugas. Baik, materi berikutnya yaitu tentang teori neuropsikologis. Teori neuropsikologis mempunyai 3 kon gabungan jaringan abu-abu yang meliputi otak manusia yang kadangkala muncul untuk menentang pemahaman sendiri. Jika terjadi masalah pada otak, digunakan pemeriksaan fungsi neuropsikologis untuk mengetahui bagian mana dari otak yang bermasalah. Bisa juga digunakan prosedur medis seperti CT scan atau MRI scan. Dari kedua tes tersebut, bisa dihasilkan informasi yang berguna untuk merancang perawatan atau dalam sebuah pengobatan. Yang berikut yaitu tentang apa saja peran fungsi dari neuropsikologis. Dapat 4 peran atau fungsi neuropsikologis menurut Troll 2005. Yang pertama yaitu membantu neuropsikologis atau dokter lainnya untuk memberikan keterangan diagnosis yang khas menyangkut syaraf dan gangguan-gangguannya. Misalnya, seseorang pasien memperlihatkan adanya gejala-gejala terganggu, tetapi dipraktikkan bisa berbasis neuropsikologis maupun gangguan emosional. Neuropsikologi membuat prognosis atau peristiwa yang akan terjadi untuk penyembuhan. Yang berikut yaitu melibatkan diri dalam proses penyembuhan dan rehabilitasi. Tes neuropsikologis bisa menentukan lokasi gangguan dalam otak yang dapat membantu percepatan pertumbuhan. Yang berikut yaitu neuropsikologi dapat diminta untuk mengevaluasi pasien gangguan mental untuk membantu meramalkan kondisi penyakit, misalnya taraf kekurangan sisi kognitif maupun rancangan strategi penanganan bersangkutan dengan kekuatan dan kelemahan pasien.
Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri yang lain. Baik, materi selanjutnya adalah gangguan neuropsikologi. Yang menjadi pusat dari evaluasi status neuropsikologi seseorang adalah pemahaman jenis gangguan yang paling sering terjadi yang mungkin ditemui. Nah, gejala neuropsikologi ini diungkapkan dengan berbagai cara meliputi masalah perhatian, keterampilan motorik, dan lain-lain sebagainya. Masalah-masalah ini menyebabkan individu menjadi hiperaktif, menuruti kata hati, mudah kehilangan perhatian, dan tidak stabilnya emosi. Penurunan keseluruhan berbagai macam kemampuan yang disebabkan faktor organik ini disebut demensia. Masalah visual meliputi kesulitan yang menyusun benda, pengabdian setengah pandangan seseorang, atau ketidakmampuan mengenal benda. Next, selanjutnya, Kak. Nah, penyebab gangguan neuropsikologi. Yang pertama, tumor-tumor di otak biasanya menyebabkan perubahan fungsi kognisi dan sensori motorik. Perubahan tersebut terjadi pada fungsi yang sangat spesifik. Misalnya, tumor di bagian posterior otak kanan kemungkinan menyebabkan masalah di bidang menamai atau menyusun benda. Yang kedua, tumor pada bagian otak yang mengatur emosi individu mulai mengalami ketidakstabilan emosi, termasuk kekerasan. Yang berikutnya yaitu dementia meliputi kesulitan memori, kerusakan bahasa, kebingungan mental, penurunan fungsi sel pekerjaan. Yang berikut yaitu terkena bahan beracun diantaranya merkuri, bahan pelarut organik, alkohol, ekstasi dikenal menyebabkan kerusakan fungsi otak. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan neuropsikologis. Di sini strategi dasar dari pemeriksaan neuropsikologis adalah mengevaluasi fungsi perhatian, pembelajaran, dan memori, bahasa, kemampuan spasial, kinerja motorik, fungsi eksekutif, kemampuan abstraksi, fungsi emosi, dan perilaku. Ada juga alat tes yang digunakan untuk neuropsikologis konferensif. Yang pertama ada WSR-NI atau WSR Neuropsychological Instrument dan Wechsler Intelligence Scale of Children 4 atau WISC 4 Integrate merupakan modifikasi dari WSR dan WISC 4. Strategi inti dari alat tes ini adalah memisahkan proses yang digunakan seseorang untuk memecahkan berbagai masalah, yaitu WSR-NI dan WISC-4 Integrate memberikan serangkaian pertanyaan pilihan ganda. Di samping pertanyaan verbal WISR atau WISC-4 standar. Yang kedua ada Halstead-Reitan Neuropsychological Test. Baterai Halstead-Reitan memuat WIS3 atau WISC-4 dan Minnesota Multiphasic Personality Interior, dua kumpulan soal Halstead-Reitan ini memuat pemeriksaan menyeluruh mengenai fungsi otak dan kepribadian. Yang berikut ada Luria Nebraska Neuropsychological Test. Baterai Luria Nebraska menyediakan pemeriksaan menyeluruh terhadap fungsi neuropsikologi Luria Nebraska versus Halstead-Reitan. Waktu pelaksanaan dari tes ini adalah contohnya, hasil tes neuropsychological pasien yang mengalami stroke pada otak sebelah kiri kemungkinan mengalami kesulitan bahasa sehingga memiliki skor rendah untuk subtes bahasa dalam tes neuropsikologi. Selanjutnya, instrumen penyaringan untuk mensiasati tes neuropsikologi lengkap karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka hasil penyaringan dapat digunakan untuk mengambil keputusan apakah merujuk ke
penelitian medis atau dilanjutkan dengan pengetesan neuropsikologi lengkap. Selanjutnya ada tes yang didiagnosasi berdasarkan fungsi khusus alternatif. Fungsi yang akan diperiksa beserta beberapa tes yang mungkin digunakan untuk memeriksa fungsi tersebut ada perhatian dibutuhkan setiap orang agar dapat melakukan fungsinya sehari-hari secara efektif. Yang kedua, fungsi pembelajaran dan memori masalah. Menyangkut memori jangka pendek dan jangka panjang menjadi gangguan tidak hanya pada keterbelakangan mental, namun juga ketidakmampuan belajar, trauma, gangguan neurologi, gangguan hiperaktif, kurang perhatian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tom Terry. Bahasa kesulitan seringkali terjadi pada klien yang telah mengalami luka di otak, terutama ketika luka ada di otak sebelah kiri. Selanjutnya ada kemampuan ruang. Kesulitan spesial kemungkinan berkaitan dengan masalah otak sebelah kanan. Setelah salah satu cara memeriksa adalah dengan melihat beberapa mudah klien dapat menghasilkan kembali benda. Selanjutnya kinerja motorik, tes fungsi motorik dapat digunakan mendeteksi masalah ringan menyangkut kekuatan dan koordinasi yang sering merupakan akibat dari fungsi otak. Selanjutnya fungsi eksklusif. Kemampuan abstraksi, fungsi eksklusif mengacu pada kemampuan klien mengatur dan mengarahkan perilakunya, yaitu meliputi kemampuan mengawali perilaku, merencanakan, memonitor, dan bergerak meraih tujuan. Penalaran abstrak sering dikaitkan dengan fungsi eksklusif. Selanjutnya, alat tes yang mengukur aspek neuropsikologi yang paling sering digunakan adalah Tyrrell Marking Test. Yang berikut contoh kasusnya neurofisiologi dan kanker. Kanker otak dapat memiliki konsekuensi signifikan pada fungsi otak. Meskipun beberapa kanker otak dapat diobati secara efektif dengan pembedahan dan perawatan medis, kanker otak yang lain sangat sulit untuk diobati dan prognosisnya menggelikan. Dalam kedua kasus tersebut, ahli saraf memainkan peran yang bermanfaat. Dalam kasus tumor yang tumbuh lambat, perubahan kognitif atau fungsi sosial mungkin merupakan gejala pertama yang diidentifikasikan. Karena evaluasi neuropsikologis formal cukup sensitif terhadap penurunan kinerja dan perilaku yang halus. Manajemen beda tumor infiltrasi menghasilkan lesi yang terpahat akibat operasi dan efek yang terjadi bersama pada proses pemulihan dapat secara tepat diukur dengan uji neuropsikologis. Next. Pelayanan kesehatan yang dapat membantu pengukuran neuropsikologis. Yang beri beberapa teks. Yang pertama, Friedman dan Rosman 1974 yang mengukur kepribadian tipe A dan tipe B. Yang berikut, melihat psikopatologi pada pasien-pasien rawat jalan psikiatrik maupun medik. Yang berikut biasanya digunakan untuk melihat gaya pribadi, infeksi dengan profesional kesehatan, stresor, psikososial utama, dan dibagi kemungkinan respon terhadap penyakit. Yang berikut mencakup
externals dan health internal. Yang poin yang berikut, kultur interview dan sel motoring atau report yang sering digunakan bagi kasus-kasus pain managem, gangguan tidur, dan berat badan. Hal-hal yang diperhatikan dalam penanganan psikologis kesehatan adalah yang pertama, biasanya dokter membawa rujuk ke psikolog dan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, tidak ada bukti fisik atau keluhan pasien. Yang kedua, adanya stresor kehidupan. Yang ketiga, masalah kepatuhan terhadap aturan medis. Dan yang keempat, tidak adanya kecocokan. Next, Kak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang masih kurang memahami materi dari kami, bisa chat di kolom komentar. Terima kasih.